Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai budaya kita sebelum melaksanakan aktivitas, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ananda sekalian, semoga dengan doa kita dapat bisa mudah memahami ilmu. Allah senantiasa memberikan kita kemudahan selama aktivitas pembelajaran pada pertemuan ini. Insya Allah, ananda sekalian, pada pertemuan ini kita sudah masuk pada pembelajaran bab 5. Sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan 4 bab dan kita sudah juga mengikuti ujian tengah semester. Dan selamat bagi ananda yang senantiasa mendapatkan nilai terbaik, dan tetap semangat untuk ananda sekalian yang senantiasa masih di bawah KKM, tapi itu tidak senantiasa untuk mengurangi semangat kita dalam belajar selanjutnya. Baik ananda sekalian, pelajaran pada hari ini adalah terkait ini dia terkait bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa itu bersuci? Bersuci merupakan toharo dalam bahasa Arabnya. Jadi kita senantiasa memerlukan untuk hidup bersih. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bersuci dari mana? Yaitu dari hadas kecil dan hadas besar. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ini dia. Kata kuncinya adalah bersuci. Kata kuncinya bersuci dan wudu. Ini dua yang akan kita bahas tuntas, yaitu bersuci dan wudu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan tata cara berwudu dengan benar. Jadi, kita akan senantiasa mempelajari tentang tata cara berwudu dengan benar. Adapun manfaat bagi kita, ananda sekalian, yaitu manfaat mempelajari materi ini untuk kehidupan kita adalah menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Lanjut, ini dia dasar hukum atau dalil yang ada di dalam Al-Quran pelajaran kita hari ini, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Ini adalah potongan surah Al-Maidah ayat 6. Namun ada sambungannya ini tentang mandi wajib dan tayamum. Namun yang kita fokus pada ayat ini adalah ayat tentang berwudu. Jadi sebelum kita sholat, kita harus mensucikan diri kita, karena tidak diterima sholat kita kalau kita tidak suci. Maka dari itu cara untuk bersuci salah satunya adalah kita berwudu. Di dalam Al-Maidah ini dijelaskan 4
yang dijelaskan yaitu membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai dengan siku, kemudian menyapu kepala dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, itu ada mata kaki kita dua ya yang menonjol kayak benjolan, itu mata kaki harus basah sampai di situ kakinya. Nah, baru dikatakan sah wudunya. Jadi kalau keempat ini tidak dilakukan maka wudu kita tidak sah. Nah, ini adalah menurut Al-Maidah ayat 6. Kemudian kita akan melanjutkan lagi pada pengertian bersuci. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang wudu, kita akan membahas dulu apa itu bersuci. Nah, bersuci dalam bahasa Arab disebut toharo. Nah, bahasa Arabnya bersuci adalah toharo. Artinya kesucian atau kebersihan dari berbagai bentuk kotoran, baik lahir maupun batin. Nah, ini dibahas maksudnya adalah bahwa kita ingin bersih dari kotoran, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, kita akan bahas lagi bahwa bersuci itu terbagi dua. Ada nama kita bersuci secara lahir, bersuci secara batin. Yang pertama adalah bersuci dari secara batin. Nah, bersuci secara batin itu artinya kita bersih dari dosa, bersih dari perbuatan syirik. Nah, hati kita yang bersih ya, hati kita yang bersih. Cara untuk membersihkannya adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis bersuci yang kedua adalah bersuci secara lahiriah. Bersuci secara lahiriah ini juga terbagi dua. Ada bersuci dari kotoran, ada bersuci dari hadas. Yang dimaksud dengan bersuci dari kotoran yaitu pakaian kita bersih, tempat kita bersih dari najis. Seperti tempat sholat misalnya pernah ada kucing kencing di situ. Kita harus bersihkan dulu karena itu najis. Itu salah satu cara bersuci dari kotoran. Kemudian bersuci secara lahiriah dari segi hadas. Bersih dari hadas. Bersih dari hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu seperti kencing. Kita habis kencing, otomatis kita berhadas. Berarti harus bersuci dulu. Kemudian bersih sejak dari hadas besar. Hadas besar contohnya ibu kita habis melahirkan, berarti mengeluarkan darah. Itu berarti dia berhadas besar. Berarti kalau ia ingin sholat harus bersih dulu dari hadas besar itu dengan bersuci. Nah, kemudian itu akan kita bahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Lanjut pembahasan jenis-jenis bersuci. Ini tadi batin, hati bersih dari hati kita bersih dari syirik, dosa dan akhlak tercela. Kemudian lahir, kita suci dari kotoran dan suci dari hadas. Lanjut, ini dia kita masuk kepada pembahasan pengertian dan hukum berwudu. Wudu artinya mempergunakan air untuk menyucikan anggota badan tertentu dan dengan cara tertentu. Artinya bahwa kita menggunakan air ya, kita menggunakan air untuk mensucikan anggota badan kita yang telah ditentukan. Tadi Al-Maidah disebutkan 4 yang harus dibersihkan. Al-Maidah ayat 6 tadi. Kita akan bahas itu. Kita lanjut lagi berwudu. Hukum berwudu ada wajib, ada sunnah. Berwudu hukumnya wajib bagi orang yang akan melaksanakan sholat, tawaf atau mengelilingi Ka'bah atau memegang mushaf Al-Quran. Jadi sebelum kita sholat wajib hukumnya untuk berwudu. Kalau kita tidak berwudu, sholat kita tidak sah. Begitupun dengan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Jadi nanti kita pergi haji atau umroh, wajib untuk berwudu. Karena kita ingin mengelilingi Ka'bah. Itu bertawaf, tawaf namanya, bertawaf mengelilingi Ka'bah ya.
Nah, itu adalah wajib untuk berwudu dulu. Kemudian memegang mushaf Al-Quran, kita juga harus berwudu dulu memegang Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah. Yang harus kita memegangnya harus suci ya, kita dalam keadaan suci. Kemudian hukum berwudu itu sunnah bagi orang yang akan melakukan ibadah seperti zikir, berdoa, mandi, tidur, mengusung jenazah dan lain-lain. Itu sunnah ya, hukumnya sunnah. Kemudian pembahasan selanjutnya, ini dia rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu ada 6. Namun dalam Quran surah Al-Maidah itu disebutkan hanya 4 rukun wudu, yaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, menyapu kepala, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Namun disempurnakanlah rukun wudu itu menjadi 6 yang dikemukakan oleh mazhab Imam Syafi'i, karena sebagaimana kita melihat Rasulullah berwudu itu jelas ya. Makanya Imam Mazhab Syafi'i menyempurnakan menjadi 6 rukun berwudu. Yang pertama yaitu niat. Sebelum kita berwudu, kita niat dulu. Karena segala perbuatan yang harus kita lakukan dulu harus berniat. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Itu amalan kita itu akan dilihat sesuai apa yang diniatkan di dalam hati kita. Jadi sebelum berwudu harus berniat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, rukun kedua adalah membasuh muka. Jadi harus dibasuh muka. Basuh muka. Muka itu maksudnya itu mulai dari telinga sampai ujung rambut kepala di wajah ini sampai ke di bawah dagu ini. Itu harus terkena air. Itu membasuh muka. Yang kedua yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Dia harus dibasuh tangan sampai siku. Kemudian yang keempat yaitu menyapu kepala. Jadi kepala harus disapu meskipun intinya terkena air ya, menyapu kepala. Kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi coba perhatikan kakinya itu ada mata kaki. Jadi harus dibasuh pakai tangan sampai mata kaki. Itu harus semuanya basah. Dan yang keenam yaitu tertib. Kenapa tertib? Sebagaimana kita melihat Rasulullah untuk beribadah, kita juga harus mencontoh Nabi kita untuk beribadah yang tertib dalam berwudu. Inilah rukun wudu. Apabila keenam ini tidak dilaksanakan, maka itu wudu kita tidak sah. Jadi menurut Al-Maidah itu kalau 4 seperti mulai 2 sampai 5 tidak dilaksanakan, hukum wudu kita tidak sah. Namun sebaiknya kita ini kita harus berniat dulu dan tertib. Baru wudu kita sah. Kemudian ini dia tadi tata cara berwudu ya, ada niat. Kita niat dulu. Intinya mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia, intinya niat dalam hati, tidak masalah. Kemudian membasuh muka, ini basuh muka, kemudian membasuh kedua belah tangan hingga ke siku, menyapu ke bagian kepala, membasuh kedua belah kaki hingga hingga kedua mata kaki, kemudian tertib. Selanjutnya, sunnah berwudu. Selain rukun wudu, ada juga sunnah wudu. Kalau rukun wudu itu harus yang dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Kalau sunnah wudu ini tidak apa-apa kalau tidak dilakukan. Karena sunnah itu apabila melakukannya dapat pahala, tidak melaksanakannya rugi atau tidak dapat apa-apa. Sunnah yang pertama dalam berwudu itu membaca basmalah. Kita baca basmalah ya. Kemudian yang kedua mencuci tangan sebelum wudu. Kita cuci tangan sebelum wudu. Kemudian bersiwak. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, melebihkan bilasan, menyela-nyela jari jemari, menggosok anggota wudu, mengusap bagian dalam telinga, hemat menggunakan air, membaca doa setelah wudu. Itulah sunnah wudu.
Nah, kita lanjut urutan tata cara berwudu. Nah, urutan tata cara berwudu yang pertama itu berniat dan mengucapkan basmalah sebelum berwudu. Jadi kita berniat dulu. Misalnya kalau bahasa Arabnya, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kalau kita mau bahasa Indonesia, saya niatkan berwudu karena Allah. Niat dalam hati. Kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca basmalah, silakan mencuci tangannya sampai ke sela-sela jari. Itu 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Nah, 3 kali. Kemudian menghirup air ke hidung. Lalu mengeluarkan kembali. Nah, kita hirup. Kemudian dikeluarkan. Itu 3 kali. Kemudian membasuh wajah. Nah, itu juga 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan dan kiri hingga ke siku. Itu juga 3 kali. Kemudian mengusap kepala ya. Itu 3 kali. Kemudian mengusap kedua telinga. Itu 3 kali. Membasuh kaki kanan dan kiri hingga kedua mata kaki juga 3 kali. Dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah setelah berwudu. Nah, kemudian, ini Ustaz tandai ada 4 di sini merupakan rukun wudu ya. Ini juga sebenarnya niat ya. Kemudian membahas ini sesuai dalam Al-Maidah ayat 6 itu ada 4 rukun wudu, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan kanan dan kiri hingga ke siku, mengusap kepala, membasuh kaki kanan dan kiri hingga kedua mata kaki. Yang harus wajib dibasuh air. Nah, selanjutnya kita akan melihat video singkat tentang tata cara berwudu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Fikri TV, tempat edukasi menarik dan bermanfaat. Jangan lupa dukung dan support kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya, agar kalian bisa tahu video baru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, hari ini kita akan belajar tentang tata cara wudhu. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu wudhu. Wudhu adalah salah satu bentuk thaharah yang wajib dilakukan dari hadas kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin dari dubur, tidur nyenyak, atau memakan daging unta. Nah, bagaimana tata cara wudhu yang benar? Baik, kita langsung lihat video berikut ini. 1. Niat wudhu. 2. Membaca basmalah. 3. Membasuh kedua telapak tangan dengan menyela jari jemari 3 kali. 4. Berkumur-kumur serta menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkan air dari hidung ke sebelah kiri 3 kali. 5. Membasuh muka sampai batasan muka dengan telinga, dan dari tempat pertumbuhan rambut kepala sampai ujung bawah dagu 3 kali. 6. Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku-siku. Diawali dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri 3 kali. 7. Mengusap kepala, yaitu dengan membasahi tangan, kemudian menjalankannya dari kepala bagian depan sampai bagian belakang. Dilanjutkan mengusap kedua telinga dengan memasukkan jari telunjuk dalam lubang telinga dan mengusap bagian luar dengan jempol 1 kali. 8. Membasuh kedua kaki, yaitu
dari atas mata kaki sampai ujung jari dengan menyela-nyela. 9. Membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Demikianlah solih-solihah video tentang tata cara berwudu yang benar. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ananda soleh soleha, semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai kesimpulan adalah bahwa bersuci adalah taharah secara bahasa, artinya bersih dari segala kotoran, baik batin maupun lahiriah. Kemudian kita harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, dan bersih dari kotoran sebelum kita sholat. Dan berwudu, salah satu cara untuk membersihkannya adalah berwudu. Kita berwudu terlebih dahulu sesuai tata cara yang sudah didengarkan tadi dan dilihat videonya. Semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Dan rukun wudu menurut Quran surah Al-Maidah itu ada 4. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan sampai ke siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat yaitu membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Namun disempurnakan rukun wudu itu ada 6 menurut Imam Syafi'i, yaitu ditambah yang pertama itu ada niat, dan yang keenam itu ada tertib. Jadi jumlah rukun wudu itu ada 6 menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa rukun wudu menurut surah Al-Maidah itu ada berapa? Jadi kita jawab 4. Tapi rukun wudu menurut Imam Syafi'i itu ada berapa? Ada 6. Jadi itulah Ananda soleh soleha. Tata cara wudu juga kita sudah pelajari. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua, sehingga kita dengan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.